Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kenali tanda-tanda mantan juga berdoa agar tidak kembali kepadamu sementara kamu sangat menginginkannya, dan ini yang harus kamu lakukan. Jadi tidak hanya kita yang berdoa, ya, tapi mantan juga berdoa. Nah, kita bisa mengenali tanda-tanda di mana mantan juga berdoa agar tidak kembali bersama kita lagi. Ya, jadi mantan sekarang bersama orang ketiga dan dia berdoa agar dia tidak pernah kembali kepada kita. Tanda-tandanya ada beberapa, ya. Yang pertama, mantan menunjukkan keseriusannya untuk bisa menjadi jodoh orang ketiga. Apa itu kalau dia betul-betul pengen serius dengan orang ketiga? Kalau dia cuma mau having fun saja, maka dia tidak akan menunjukkan tanda-tanda mau serius dengan orang ketiga. Tapi kalau orang mau serius, itu biasanya akan dia sertai dengan doa agar dia berjodoh dengan orang ketiga, agar pernikahan mereka berjalan lancar, sukses, ya. Kemudian rumah tangga mereka juga bisa bahagia selamanya. Nah, jadi tanda-tanda keseriusan yang dia tunjukkan itu orang ketiga akan dia bawa ke keluarganya. Diperkenalkan, lamaran, ya, begitu juga mantan akan mendekat kepada keluarga orang ketiga. Nah, ini kalau sudah mengajak keluarga masing-masing, diperkenalkan kepada keluarga masing-masing, itu betul-betul bahwa mantan dan orang ketiga akan melangkah ke pernikahan. Artinya serius, ya. Dan artinya saat ini mereka berdoa agar acara pernikahannya bisa berjalan dengan sukses dan pernikahan mereka menjadi pernikahan yang langgeng. Ya, itu tandanya bahwa mantan sedang berdoa nih agar tidak pernah kembali kepada kita lagi. Ya. Tanda mau serius juga yang lain. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh tanda mantan mau serius dengan orang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, tanda selanjutnya bahwa mantan tidak malu-malu lagi, ya, untuk mempresentasikan, memperkenalkan, ini loh calon suami saya, ini loh calon istri saya, memamerkan foto misal mereka sedang prewedding dan seterusnya. Kan banyak tuh orang foto preweddingnya jauh-jauh hari, 6 bulan sebelumnya dan seterusnya. Nah, tetapi dia sudah tidak malu-malu lagi, tidak dia tutup-tutupi lagi,
bahwa dia serius dengan orang ketiga. Dan itu dipresentasikan di media sosialnya. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda ini, itu berarti mantan sedang betul-betul mau serius dengan orang ketiga. Dan kalau dia mau serius, biasanya akan dia sertai dengan doa-doa. Dia berdoa agar orang ketiga ini menjadi jodohnya. Dan tentu kalau orang ketiga menjadi jodohnya, otomatis kan dia tidak kembali kepada kita. Tapi kita masih sangat menginginkan mantan. Apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Jadi berdoa itu seperti halnya orang yang lomba, lari maraton. Siapa yang paling kuat doanya, maka dia akan menang. Maka dia akan mendapatkan hasil dari doa-doanya tadi. Jadi kalau mantan berdoa, kemudian orang ketiga otomatis berdoa juga kan. Dan biasanya orang tua mereka juga akan mendoakan. Kan pengen kegiatan mantu ini ya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Jadi kalau kita berdoa sendiri, tentu sebagai orang yang dikhianati oleh mantan, sebagai orang yang terzolimi, doa kita mustajab. Akan lebih kuat lagi kalau kita betul-betul menginginkan mantan berjodoh dengan kita. Karena ini kan mantan dibantu juga ya, dengan begitu banyak doa-doa dari keluarga, dari guru-gurunya, dari sahabat-sahabatnya, dari teman-teman di media sosialnya. Misal meskipun acara pernikahannya masih setahun lagi, lamaran nih ya, atau bertunangan, dia pasang tuh fotonya di media sosial. Semua teman-teman di media sosialnya mendoakan mantan juga. Nah, jadi banyak tuh yang mendoakan dia. Jadi tentu akan lebih baik kalau kita juga minta bantu doa. Jadi doa yang paling mustajab atau bantuan doa yang paling mustajab tentu dari orang tua kita. Ya. Nah, sekarang kalau kita cuma dibantu oleh orang tua kita, saudara-saudara kita, ya teman-teman kita ya, tapi kan kita rasa-rasanya tidak mungkin ya untuk minta bantuan juga doa-doa dari teman-teman di media sosial kita. Apalagi mantan ya sudah memperkenalkan calon suami atau calon istrinya. Tahu-tahu kita posting, tolong dong minta doanya agar mantan ini bisa kembali kepada saya. Ya kan rasanya tidak enak ya. Jadi yang perlu kita lakukan, kalau kita sudah tidak bisa minta bantuan doa kepada manusia, maka kita meminta bantuan doa. Ya, kan kalau biasanya kita minta bantu doa kepada orang, kepada teman, kepada guru-guru kita. Nah, kalau kepada teman-teman ini sudah susah sekali untuk minta bantu didoakan, maka kita minta bantu didoakan ya oleh para malaikat. Nah, caranya bagaimana? Di dalam sebuah hadis kita diajarkan dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Doa seseorang kepada saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut, jadi doa yang rahasia. Kita berdoa nih, ada saudara kita,
ada teman kita yang senasib dengan kita dikhianati oleh mantannya. Nah, kita doakan agar dia bisa kembali bersama mantannya. Jadi dia tidak mengetahui kalau kita doakan adalah doa yang mustajab. Inda ro'sihi malakun muwakkalun, di sekelilingnya, di sekeliling kita, itu ada malaikat penjaga kita yang menjadi wakil kita. Kullama da'a li akhihi bi khairin, dan ketika kita berdoa sebuah kebaikan untuk saudara kita itu, misal contoh tadi, kita berdoa agar dia bisa kembali bersama mantannya kembali, ya, qalal malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin, dan berkata para malaikat yang ada di sekeliling kita, amin, kabulkanlah ya Allah, perkenankanlah doa ini ya Allah. Dan mereka menambahkan doa, walaka bimislin, dan kamu akan mendapatkan seperti yang didapatkan oleh saudaramu itu. Jadi teman yang kita doakan itu, mantannya balik ya kepada dia, insya Allah itu pertanda mantan juga akan balik kepada kita, ya. Jadi begitu yang harus kita lakukan ketika mantan berdoa agar tidak pernah kembali kepada kita. Kita perbanyak doa kita minta bantuan doa dari orang tua kita, dan kita mendoakan teman-teman yang senasib dengan kita tanpa mereka tahu kalau kita doakan. Insya Allah, sesulit apapun jalannya, seserius apapun mantan dengan orang ketiga, akan ada jalan mantan kembali menjadi milik kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.